Jinwo menyembunyikan hawa kehadirannya supaya tak dirasakan oleh para hunter kuat yang ada di depannya saat ini. Saat hunter kedua terkuat dari Guild The Hunters bernama Cha Hye-in keluar dari dalam gate, Sun Jinwo merasakan jika kemungkinan dia bukanlah hunter terkuat kedua. Bahkan kemungkinan Hunter Cha lebih kuat daripada ketua Choi dan setingkat dengan ketua Go Gun-hye. Dengan paras yang sangat cantik dan menawan, ditambah lagi dengan energi sihir yang sangat kuat meluap-luap dari dalam tubuhnya, kemungkinan akan jarang ada hunter seperti dirinya lagi di dunia ini. Saat Sun Jinwo memperhatikan Hunter Cha yang memanglah sangat luar biasa di sana, tiba-tiba Hunter Cha menyadari seseorang yang memiliki hawa keberadaan yang sangat kuat tengah memperhatikan dirinya. Namun dia beranggapan jika dia hanya berhalusinasi saja. Bahkan dalam benaknya dia merasa jika ketua Go Gun-hye lah yang berada di sekitar wilayah ini. Dan tentu itu adalah hal yang sangat mustahil. Dia pun berusaha melupakan hal tersebut sambil menutup hidungnya yang memiliki kelebihan khusus. Jinwo dari kejauhan merasa jika Hunter Cha tak boleh diremehkan. Bahkan dia lebih peka daripada yang Jinwo duga sebelumnya. Lalu terdengarlah suara keras dari sang ketua penambang memerintahkan semua anggota penambang memasuki gate. Di dalam gate rank A tentu memiliki wilayah dungeon yang sangatlah luas. Ranking dari sebuah gate tidak diukur dari ranking monster di dalamnya, melainkan diukur melalui gelombang energi sihir yang keluar dari dalam gate tersebut. Jika gelombang sihirnya diperkirakan tinggi, kemungkinan skala dungeon di dalamnya juga memiliki tingkatan yang sangat tinggi pula. Dan skala itulah yang menentukan rank dari sebuah gate yang akan dimasuki. Jika ada monster berlevel rendah berjumlah sangat banyak, ada kemungkinan gelombang energi sihir yang keluar jugalah tinggi. Jinwo pun memperhitungkan segala aspek yang tentu akan berpengaruh terhadap rank dari sebuah gate. Dan di gate rank A seperti ini, tentu akan terdapat monster yang sangat kuat bersembunyi di dalamnya. Jinwo yang masuk ke dalam dungeon pun merasakan hawa angin yang keluar dari sebuah ruangan. Dan Jinwo yakin jika ruangan itu pasti adalah tempat bos monster berada. Dari kejauhan beberapa anggota tim menggali menggunjing Jinwo yang memiliki rank hunter sangat rendah yaitu rank E. Banyak sindiran dan banyak orang meragukan kemampuan hunter Sun Jinwo. Mereka merasa jika pekerjaan hari ini akan berat karena muncul satu beban yang sangat lemah di tempat itu. Lalu salah satu anggota tim menggali dengan sengaja berusaha memprovokasi Sun Jinwo. Dengan kata-kata yang sangat keras, dia memarahi hunter Sun Jinwo yang terlihat malas-malasan. Namun dengan tatapan yang sangat tajam dari Sun Jinwo bisa membuat pria itu bergidik ngeri dan menghindari Sun Jinwo sesegera mungkin. Dalam hatinya dia bertanya-tanya, apakah mungkin jika orang di depannya itu memiliki rank hunter tingkat E saja? Tim pengambil pun juga sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, karena mereka masuk sebelum tim penambang ada di sana. Jadi urutan skema tim yang akan masuk dimulai dari tim penyerang yang akan menghabisi para monster kecuali bosnya. Disusul oleh tim pengambil mayat-mayat monster dan terakhir tim penambang. Dengan proses rumit tersebut tentu akan membuat keuntungan dari sebuah guild akan menjadi sangat maksimal. Karena jika salah satu proses dilewati, maka akan terjadi kerugian yang besar dalam sebuah raid. Mana dan kristal sihir sudah pasti memiliki harga yang sangat mahal. Bahkan bangkai dari monster tingkat tinggi juga bisa menghasilkan uang yang sangat melimpah. Karena bangkai para monster bisa digunakan sebagai bahan material pembuatan senjata para hunter. Tulang, kulit, daging, dan lain sebagainya. Tidak ada bagian dari monster yang tidak berguna. Itulah perbedaan dari monster di dungeon tingkat rendah dan tingkat tinggi. Saat semua proses sudah dilakukan dengan benar, maka terakhir tim penyerang akan menghabisi sang boss monster dan menutup gate-nya. Dan tentu proses akan menjadi sempurna ketika gate sudah tertutup nantinya. Sang ketua tim penambang masih belum menyadari hunter rank S yang ada di depannya saat ini. Dan dia seperti merasa iba dengan hunter rank rendah seperti Sun Jinwo. Dengan monster yang memiliki ukuran yang sangat besar, pasti akan membuat semua orang akan terkejut. Jinwo berpura-pura tak mengetahui hal yang dia tanyakan tentang bos monster yang sepertinya belum dihabisi oleh para tim penyerang. Sang ketua tim menjelaskan berbagai hal dan kembali lagi Jinwo bertanya, bagaimana jika bos monster itu meninggalkan sarangnya dan menyerang semua orang yang ada di sini? Sang ketua berkata jika hal seperti itu sangatlah jarang terjadi. Namun jika hal buruk seperti itu terjadi, kemungkinan semua orang seperti kita akan mati pada saat itu juga. Jinwo bertanya pada sang ketua jika apakah mereka semua tak takut melakukan pekerjaan ini. Dengan tenang sang ketua tim berkata jika dia sudah bekerja di Guild The Hunter sangat lama dan belum pernah ada kejadian seburuk itu selama ini. Dalam hati Jinwo merasa jika terkadang ketidaktahuan itu sangatlah membahagiakan. Karena saat ini Jinwo merasa meski bos monster sedang tidak aktif, namun tetap saja dia mengeluarkan energi sihir yang bisa membuat badan menjadi merinding.
Jinwoo merasa jika level dari bos yang ada di dungeon ini berada di atas level Vulkan dan Metus. Tentu Hunter Choi Jong-in dan Hunter Cha Hae-in sangatlah luar biasa, karena bisa membunuh bos monster seperti itu nanti. Hal itu mungkin yang sudah menjadi jaminan untuk para pekerja ini tak mendapatkan pengalaman buruk selama pekerjaannya dijalankan. Bukan hanya kekuatan dan sumber daya manusia yang diperlukan, melainkan kemampuan dan pengalaman juga bisa membuat semua hal itu menjadi mungkin. Singkatnya, semua anggota tim yang meremehkan Sung Jinwoo bisa dibuat diam dan bungkam karena menyaksikan Hunter Rank E yang menambang tanpa merasakan lelah sedikit pun. Berbeda dengan pemikiran mereka di awal yang begitu meremehkan Hunter Sung Jinwoo. Mereka semua sampai-sampai merasa jika Hunter Sung Jinwoo adalah Hunter Rank E yang sudah mendapatkan berkah dari surga untuk menjadi seorang penambang. Setelah semua pekerjaan hampir usai, mereka semua pun beristirahat sejenak. Dalam waktu istirahatnya, Jinwoo memanfaatkan waktunya untuk mengeksplor semua isi dungeon. Jinwoo pun menemukan ruangan bos monster dan melihat sang bos monster bertipe raksasa di sana. Seketika dia merasakan jika memang bos monster ini lebih kuat daripada Metus dan Vulkan. Saat Jinwoo mengeluarkan belati tajamnya, hatinya berkata jika hal yang dilakukan Jinwoo saat ini tidaklah benar, karena dia seperti seorang pencuri yang mengambil hak dari guild orang lain. Dan tiba-tiba terdengar suara seorang wanita dari belakang Sung Jinwoo. Jinwoo sangat terkejut setelah mendengar suara yang menegur Jinwoo saat ini, karena memang Jinwoo saat ini tergabung di tim penambang namun malah berada di ruangan bos monster saat ini. Kembali lagi Hunter Cha bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Hunter Sung Jinwoo. Jinwoo menghela nafasnya karena sudah terselamatkan dari perbuatan yang tidak benar setelah ditegur Hunter Cha. Jinwoo beralasan jika barusan dia tersesat dan tiba-tiba saja dia berada di tempat itu. Sambil menutupi hidung sensitifnya, Hunter Cha memastikan jika Jinwoo benar-benar dari tim penambang. Dia meminta Jinwoo segera mundur karena dia takut jika Jinwoo akan menarik aggro dari bos monster itu. Dalam hati Jinwoo dia merasa jika Hunter Cha benar-benar tidak normal. Dia bahkan seperti ketua Gogunhei. Bagaimana tidak, Jinwoo sampai tidak menyadari kedatangan Hunter Cha sebelumnya di belakang. Di sini Hunter Cha juga ikut kebingungan karena awalnya dia melihat penambang di depannya sedang memegang belati. Namun mengapa tiba-tiba saja belati tersebut menghilang dari tangannya tanpa Hunter Cha sadari. Hunter Cha sangat yakin sekali, dia tadi memegang senjata. Saat Jinwoo melewati Hunter Cha, terciumlah aroma yang sangat berbeda dengan hunter lainnya. Hunter Cha pun langsung membuka sapu tangan yang menutupi hidungnya dan berusaha mengenali bau yang berbeda ini. Dia menghentikan Sung Jinwoo dan mencoba untuk menghirup aroma tubuhnya. Dan benar saja, saat itu Hunter Cha mencium sebuah bau yang sangatlah berbeda daripada hunter lainnya. Dia menanyakan apakah Sung Jinwoo seorang hunter. Belum sempat dijawab, Hunter Cha dengan sangat agresif melihat ID card milik Jinwoo yang menunjukkan jika dia adalah Hunter Rank E. Jinwoo yang bingung pun keheranan dengan tingkah Hunter Rank S tersebut. Namun dengan malu-malu Hunter Cha pun mempersilahkan Jinwoo untuk pergi kembali ke tempat timnya berada. Hunter Cha berdebat dengan pikirannya sendiri. Apa karena rank milik Jinwoo terlalu rendah sampai-sampai tak memiliki bau yang sama dengan hunter lainnya yang sangat busuk. Namun satu hal yang disadarinya, yaitu Jinwoo bukanlah tak memiliki bau, melainkan malah tercium sangat wangi. Sang ketua tim penambang menyapa Jinwoo yang telah kembali ke kelompoknya. Dengan alasan dan cerita yang sudah disampaikan Jinwoo, ketua tim berkata jika momen seperti itu sangatlah jarang terjadi, sampai-sampai kau bisa bertemu hunter cantik dan berbakat sepertinya. Dia menyampaikan jika Hunter Cha sedang patroli karena dia takut jika bos monster akan meninggalkan sarangnya. Dia benar-benar wanita yang sangat menakjubkan, bahkan waktu istirahatnya dibuat untuk mengawasi musuh supaya tak mencelakai kita. Jinwoo akhirnya menyadari alasan mengapa Hunter Cha berada di tempat itu sekarang. Lalu terdengar salah satu anggota bercerita jika Hunter Cha dapat mencium bau dari seorang hunter. Hal itu adalah salah satu kasus khusus dari beberapa hunter yang ada. Maka dari itu, Hunter Cha terbiasa menutupi hidungnya dengan sapu tangan saat berdekatan dengan para hunter lainnya. Hunter Cha pernah menyampaikan jika dia sampai susah untuk bernafas jika dekat-dekat dengan para hunter. Jinwoo pun sadar dengan apa yang dilakukan oleh Hunter Cha sebelumnya. Dia beranggapan jika kejadian ini sama seperti saat melawan Baruka. Alasan Hunter Cha tak mencium bau busuk dariku, karena saat ini diriku bukanlah seorang hunter melainkan seorang player. Keberadaan khusus yang mendapatkan keuntungan dari sistem. Maka sebenarnya player itu apa? Pertanyaan itu pun tak bisa Jinwoo dapatkan jawabannya saat ini. Singkatnya pekerjaan semua telah usai sekarang. Jinwoo mendapatkan bayarannya yang diberikan oleh sang ketua tim. Semua merasa bangga dengan pekerjaan Hunter Sung Jinwoo. Karena berkat dirinya, kecepatan mereka menyelesaikan pekerjaan 2 kali lebih cepat daripada biasanya.
Dengan tidak tahu malu, ketua tim meminta Jinwoo untuk menjadi anak buahnya dan bekerja untuknya. Tentu Jinwoo menolak dengan halus permintaan tersebut karena dia memiliki urusan lain. Namun setelah mengetahui jika besok akan dilakukan raid kembali oleh Guild The Hunters, Jinwoo merasa tertarik dengan raid yang akan dilakukan esok hari. Yang berbeda di sini adalah yang melakukan raid kali ini bukanlah tim A, melainkan adalah tim B. Jinwoo cukup terkesan karena Guild The Hunters sangat besar sampai-sampai mereka bisa membagi kekuatan sampai 2 kelompok seperti ini. Dengan sangat semangat, Jinwoo bertanya jika besok dia harus menunggu di mana. Di suatu restoran terlihatlah Jinwoo yang sedang mabuk bertemu dengan saudaranya. Nampak wanita cantik di depan Jinwoo sedang berdebat dengan dirinya yang sedang mabuk. Dia adalah Yoo So-hyun. Mereka membahas tentang percakapan Jinwoo dengan ayahnya yang berjalan lancar. Namun dia membutuhkan Sung Jinwoo untuk bergabung ke guild yang akan dia ketua nanti. Dengan mata penuh dengan air dan hidung penuh dengan ingusnya, Jinwoo curhat kepada saudaranya itu jika sudah berhari-hari Hyungnim-nya tak membalas telepon darinya. Tentu hal konyol pun terjadi di tempat itu. Lalu di televisi juga terlihat seorang aktor muda yang akan melakukan evaluasi rank terbarunya. Jinwoo dan So-hyun pun mengenali pria tersebut. Dia adalah aktor muda yang sedang naik daun, yaitu Lee Min-sung. Menurut rumor, dia akan melakukan evaluasi rank hunternya 2 hari lagi. Namun So-hyun berkata jika Lee Min-sung hanya mencari sensasi saja, karena sebenarnya dia sudah mendapatkan rank saat pengujian sebelumnya. So-hyun menambahkan jika pria itu hanya mendambakan perhatian saja. Ditambah lagi, dia sangatlah terkenal sekali menjadi seorang playboy. So-hyun sangat mengenali juniornya itu di dunia modeling dan lain-lain. Lalu dengan cepat So-hyun mengambil handphone milik Jinwoo. Dia merasa muak dan tak kuat melihat Jinwoo yang merengek terus-menerus. Namun saat So-hyun ingin menelpon Sung Jinwoo, sambungan pun terhubung dan diangkat olehnya. Jinwoo pun sangat senang dan membahas berbagai hal dengan Hyungnim-nya tersebut. So-hyun yang melihat Jinwoo pun juga ikut senang. Karena jarang sekali dia melihat saudaranya bisa sesenang itu, hanya karena mengobrol dengan seseorang dari sambungan telepon. Di suatu apartemen terlihat Hunter Cha yang sedang meminta informasi lengkap dari Hunter Sung Jinwoo melalui panggilan telepon. Dalam hati Hunter Cha merasa jika alasan yang diberikan oleh Sung Jinwoo sebelumnya tidaklah masuk akal. Karena mana mungkin seorang penambang bisa menemukan ruangan bos yang rumit dengan sangat akurat. Dia beranggapan jika mungkin Sung Jinwoo adalah seorang mata-mata dari guild lain. Lalu terdengar suara dari seberang telepon yang memberitahukan jika bukan hanya Hunter Cha saja yang meminta informasi tentang Hunter Sung Jinwoo. Karena ketua guildnya pun juga ikut meminta informasi tersebut pada pihak asosiasi Hunter Korea. Meski tak tahu alasannya, tetap saja Hunter Cha merasa sangat heran. Karena mengapa asosiasi Hunter Korea sampai sebegitunya mengunci data dari seorang Hunter E seperti itu. Dia baru pertama kali melihat hal seperti itu sebelumnya. Bahkan ketuanya sendiri juga tertarik dengan Hunter lemah seperti Sung Jinwoo. Dalam kebingungannya, Hunter Cha pun merasa jika baru Hunter Sung Jinwoo saja yang berbeda selama ini. Dia adalah orang pertama yang memiliki bau wangi seperti itu. Esok harinya, Sung Jinwoo pun terkejut karena mengingat momen tempo dulu saat dia masih menjadi Hunter rank E yang sangat lemah. Dengan sapaan para tim penambang itu membuatnya merasa nostalgia dengan timnya yang dulu. Dengan senyum lembutnya, Jinwoo merasa senang karena dirinya kembali lagi diterima oleh sebuah kelompok seperti dulu. Lalu terlihat pemimpin dari tim penyerang berbicara di sana. Dia ingin meminta bantuan dari salah satu anggota penambang yang bersedia. Karena saat ini mereka membutuhkan seseorang yang bisa membawa perbekalan mereka di dalam dungeon. Tentu semua orang enggan untuk melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya seperti itu. Karena tak ada yang tahu akan terjadi hal apa saat mereka berada di dalam dungeon. Pekerjaan itu memang terlihat sangatlah mudah, namun benar-benar sangat berbahaya sekali mengingat monster yang muncul sangatlah random di dalam dungeon nanti. Saat perdebatan terjadi di tempat itu, terdengarlah suara Sung Jinwoo yang berkata jika dia bersedia untuk menjadi pengangkut barang mereka semua. Dengan wajah yang sangat polos, Jinwoo pun membuat semua orang di sana sangat terkejut. Karena bagaimana bisa Hunter lemah rank E sepertinya dengan mudahnya berkata seperti itu. Bahkan dirinya akan memasuki dungeon yang sangat berbahaya bersama para tim penyerang. Jinwoo beralasan jika dia tak takut sama sekali dan yakin jika dia tak akan terluka. Itu karena Jinwoo percaya jika para tim penyerang sangatlah hebat. Dalam hatinya dia berkata, jika meski hanya membawa barang, namun Jinwoo dapat mengawasi raid mereka nanti. Dan hal itu tentu akan menjadi suatu pengalaman penting untuknya. Awalnya para anggota penggali lainnya meminta sang ketua tim penyerang untuk mencari orang lain. Karena Sung Jinwoo adalah anak baru yang memiliki rank E yang sangat rendah, hal itu akan membahayakannya nanti. Namun sang ketua dengan tenang berkata jika dia akan memilih Jinwoo untuk menjadi pengangkut barang di timnya. Sung Jinwoo memperkenalkan dirinya.
dan diketahui sang ketua tim penyerang bernama Son Kin-hun. Awalnya dia mengkhawatirkan Jinwoo yang mungkin akan keberatan dengan barang-barang yang sangat banyak itu. Namun Jinwoo mengangkat barang itu layaknya mengangkat tas berisikan kapas. Jinwoo merasakan hal yang cukup menarik karena gate sebelumnya terlihat besar. Namun saat ini gate yang ada di depannya terlihat lebih besar daripada gate sebelumnya. Ki-hun merasa wajar jika melihat Jinwoo yang seperti memikirkan sesuatu. Hal itu bisa saja dikarenakan Jinwoo saat ini baru 2 kali melihat gate rank A yang sebesar ini. Ki-hun menyampaikan jika gate ini sudah diukur kekuatannya dan tak lebih kuat daripada gate sebelumnya. Meski gate memiliki ukuran yang lebih besar, namun dengan energi yang lebih kecil tentu akan membuat raid kali ini akan lebih mudah dijalankan. Jika memang terlalu berbahaya, tidak mungkin tim B yang akan diperintahkan untuk memasukinya, bukan? Jinwoo yang melihat komposisi dari tim B ini merasa cukup terkesan. Karena jika mengecualikan para hunter rank S-nya, komposisi mereka tak ada bedanya dengan tim A sebelumnya. 11 hunter rank A dan 6 hunter rank B. Jika guild lain, mungkin mereka tak akan bisa membagi 2 kekuatan secara seimbang seperti ini. Masuklah para hunter-hunter hebat itu memasuki gate rank A ini bersama-sama. Namun saat ingin memasuki gate, Sung Jinwoo merasakan jika memang energi sihir yang keluar lebih kecil daripada gate sebelumnya. Namun mengapa dari awal Jinwoo merasakan perasaan yang sangat mengerikan, seperti saat Jinwoo berada di insiden dalam Red Gate sebelumnya. Jinwoo heran dengan dirinya saat ini. Apakah mungkin hal itu dikarenakan dia yang merasa gugup? Saat di dalam, beberapa hunter berkata jika Jinwoo tak perlu gugup seperti itu, karena mereka semua akan melindunginya dengan sangat aman. Dia adalah seorang healer rank A, dan Jinwoo merasa jika saja Nona Juhe tak memiliki trauma, kemungkinan dia akan cocok berada di tim raid kali ini. Disampaikan kembali, jika saat mereka menyerang para musuh, Jinwoo akan tetap aman di belakang. Lalu dia berkata istilah yang selalu digunakan oleh semua hunter. Jika para penyihir terkena serangan, maka itu tanggung jawab dari para tanker. Jikalau healer yang terkena serangan, maka itu menjadi tanggung jawab tim penyerang. Namun jika pembawa barang yang terkena serangan, maka itu semua akan menjadi tanggung jawab semua orang yang ada di guild besar. Maka dari itu, aku bisa pastikan kau akan aman saat kita menyelesaikan raid kali ini. Selama tim penyerang ini belum gagal, maka kau akan tetap aman dan hidup. Dalam hati Ki-hun pun dia merasa sangat gugup, karena saat ini dia baru pertama kali diminta untuk mengetuai raid yang dilakukan oleh tim B. Jika saja dia berhasil kali ini, maka dia dipastikan akan secara resmi diangkat menjadi ketua tim B seterusnya. Dia sangat yakin meski tak sekuat Hunter Choi dan Hunter Chang, namun dirinya masih menjadi yang terbaik di kalangan hunter rank A di Guild The Hunters. Maka dia sangat yakin jika bisa melakukan raid kali ini dengan sempurna. Tiba-tiba semua orang dengan sangat sigap bersiap akan suatu hal. Jinwoo yang melihat mereka semua bersiap tanpa instruksi tentu sangatlah terkesan. Inilah hunter rank A, ungkapnya dalam hati. Dari depan terlihat sorot mata yang sangat menyeramkan mendekati mereka semua. Muncullah serigala dungeon yang datang menyerang mereka. Dengan kerjasama yang sangat baik serta kepekaan dari masing-masing individu, mereka dapat menghabisi musuh satu persatu di tempat itu. Meskipun jumlah musuh terus sekian bertambah, hal itu tak membuat mereka kesulitan. Kerjasama dari para tanker, warrior, penyihir membuat musuh tak mampu berbuat apa-apa. Namun di sini Ki-hun sebagai ketua dari tim B merasakan hal yang sangat janggal. Karena mengapa ada monster serigala seperti ini di dungeon rank A? Jinwoo menanyakan maksud dari sang ketua tersebut pada salah seorang hunter di sana. Karena apakah memang monster serigala dungeon sebegitu langkanya di gate rank A seperti ini? Jawabannya adalah tidak juga. Dan bukan itu yang dipertanyakan. Di sini yang jadi pertanyaan adalah monster serigala ini memiliki rank C. Karena mereka terlalu lemah dan berada pada titik terendah di rantai makanan. Membuat mereka biasanya diburu oleh monster lainnya. Mereka selalu dimakan oleh monster yang lebih kuat daripada mereka. Maka dari itu, jarang sekali melihat mereka dalam kawanan besar seperti ini. Yang paling aneh adalah mereka ini adalah monster lemah yang tak mungkin bisa bertahan di dalam dungeon rank tinggi seperti ini. Jinwoo melihat bekas ikatan pada leher sang serigala tersebut. Mereka akhirnya berasumsi jika serigala ini bukanlah monster dungeon biasa. Karena mereka seperti seekor peliharaan ketimbang monster. Jadi tentu ada seorang tuan yang sudah memelihara para serigala ini, ucap Ki-hun pada semua orang. Dalam hati Jinwoo merasa, jika monster yang cukup pintar untuk memerintahkan peliharaannya menyerang terlebih dahulu, tentu akan sulit untuk dihadapi. Dan benar saja dugaan dari hunter Sung Jinwoo kali ini, musuh yang sebenarnya akan segera datang setelah ini. Ki-hun merasakan kengerian dari sosok monster yang mendatangi mereka saat ini.
Muncullah High Orc yang memang sangat ditakuti oleh para hunter, karena Orc adalah monster yang memiliki naluri berburu alami. Dengan satu lemparan tombak sekuat tenaga, melesatlah tombak dari salah satu High Orc ke arah Ki-Hun dengan sangat cepat. Ki-Hun berusaha menangkis tombak itu dengan perisainya, dan terlihat dari goresan yang sangat dalam di perisai yang dibawanya. Nampak jika kekuatan dari lemparan Orc tersebut benar-benar di luar akal sehat. Belum selesai keterkejutannya, disusullah tebasan kapak dari High Orc lainnya. Dengan dibantu seorang tanker di timnya, mereka berharap bisa membuat aggro dari High Orc itu berubah ke arah tanker tersebut. Namun skill taunting sang tanker itu pun tak mempan digunakan pada High Orc ini. Dengan sangat cerdik, para High Orc ini mengincar para penyihir yang notabene memiliki serangan paling besar pada tim tersebut. Salah seorang summoner berusaha mengeluarkan skill summonnya. Keluarlah sosok makhluk panggilan yang terbuat dari api lentera yang dia genggam. Diketahui jika dia bisa mensummon dua makhluk sekaligus, dan salah satunya setara kekuatannya dengan Hunter rank A. Namun sebagai konsekuensi dari skillnya, dia tak mampu mengeluarkan skill apapun setelah mengeluarkan skill summonnya. Dan karena itu adalah skill andalannya, tentu tak ada lagi yang bisa dilakukan saat ini, ditambah lagi mananya sudah terkuras habis saat ini. Salah seorang tanker terkena tebasan kapak cukup dalam. Namun dengan adanya para healer, luka itu pun dapat disembuhkan dengan cepat. Para unit bagian belakang mengeluhkan para tanker yang tak bisa mengagro para High Orc tersebut. Namun tentu bukan karena tak mampu, melainkan skill taunting mereka tak mempan saat digunakan kepada para High Orc tersebut. Ki-Hun pun mulai panik dan memberitahu para timnya jika mereka tak boleh terkepung oleh musuh. Itu karena mereka kalah jumlah saat ini dengan para High Orc. Maka dia memutuskan untuk membagi beberapa kelompok yang di setiap timnya akan diisi dengan 3 hunter. Ki-Hun tak menyangka akan muncul High Orc berjumlah 20 ekor lebih secara sekaligus. Tentu pihak asosiasi salah saat mengukur kekuatan sihir dari gate ini. High Orc bukanlah Orc biasa. Mereka adalah spesies terkuat dari bangsa Orc. Kekuatan yang dimiliki High Orc itu setara dengan Hunter rank A. Dan saat ini jumlah mereka adalah 22 Orc. Maka jumlah saat ini 22 banding 17. Bukan hanya kalah jumlah saja, karena para High Orc ini tak akan bisa diatasi oleh para Hunter rank B. Dan meski Hunter rank A di tim ini bisa lebih kuat daripada High Orc tersebut, percuma saja jika para Hunter rank B mati terlebih dahulu saat melawan para High Orc ini. Ki-Hun beranggapan jika pengorbanan diperlukan untuk keluar dari situasi ini, namun dia tak ingin para anggotanya mati. Tertebaslah salah satu tangan dari Hunter rank B di sana. Dengan sangat sigap, penyihir di sana membantu dengan skill pengikatnya. Dan hunter itu pun disembuhkan dengan cepat oleh seorang healer. Dalam sekejap, tangan yang terputus tadi menjadi utuh kembali. Namun ternyata tanpa disadari, Orc yang terikat oleh skill sang penyihir masih hidup dan berusaha menyerang healer itu. Terlihat tas berat yang dibawa Jinwo pun sudah diletakkan di suatu tempat. Jinwo menggunakan skill stealth-nya dan membantu mereka semua tanpa diketahui siapapun. Tentu hal itu membuat sang healer pun terkejut dengan apa yang sudah terjadi sebenarnya. Satu persatu High Orc yang ada di sana sudah dilukai oleh Sun Jinwo tanpa disadari siapapun. Bahkan Ki-Hun merasa arus pertarungan menjadi berubah dan menguntungkan pihak mereka. Mereka semua merasa lebih mudah saat mengalahkan para High Orc tersebut. Di sini Jinwo berusaha melemahkan para musuh dan tak mengalahkan mereka secara langsung. Meski beberapa Orc menyadari akan hal yang dilakukan oleh Sun Jinwo, namun dengan keterampilan yang Jinwo miliki, tentu mereka bukanlah apa-apa di hadapan sang Shadow Monarch Sun Jinwo. Satu persatu para Orc itu ditumbangkan oleh semua anggota tim yang ada. Jinwo sadar jika semua anggota yang tergabung di tim B ini adalah hunter terbaik dan hunter pilihan yang memiliki kekuatan yang luar biasa hebat. Bukan berarti Jinwo meremehkan kemampuan mereka saat ini. Namun High Orc bukanlah monster yang dapat diremehkan. Karena banyak hal buruk yang akan terjadi jika terus dibiarkan saja. Bahkan salah satu healer hampir saja mati terbunuh. Maka dari itu, Jinwo harus segera bertindak supaya tak ada korban jiwa kali ini. Jinwo mendapatkan notifikasi kenaikan level. Dia pun tak menyangka akan mendapatkan XP hanya karena membantu mereka saja. Yang berarti Jinwo sebenarnya bisa saja naik level lebih cepat jika membunuh secara langsung para High Orc tersebut. Namun mengingat ini adalah dungeon hak milik dari Guild the Hunters, maka Jinwo tak boleh melebihi batas tanpa izin. Mereka semua merasa tak percaya jika saat ini berhasil selamat dari serbuan para High Orc barusan. Mereka semua memeriksa para anggota yang terluka, karena selama mereka bisa bernafas, maka mereka bisa disembuhkan oleh healer rank A di sana.
Semua orang di sana merasa kagum dengan keberuntungan mereka saat ini. Namun salah seorang penyihir di sana menyadari tindakan Hunter Sung Jinwoo yang menganggap semua anggota di tim tak mengetahui tindakannya. Dengan kelasnya sebagai spellcaster, tentu skill steal dapat diketahui olehnya dengan sangat mudah. Sang healer mengatakan pada Ki-hun jika terjadi sesuatu yang aneh saat mereka melawan para Hawk tersebut sebelumnya. Pada intinya mereka merasakan ada bantuan tak terlihat yang sedang membantu mereka semua lolos dari bahaya kematian. Meskipun sudah mencari jawabannya dan informasi sebanyak mungkin, tetap saja mereka tak menemukan apapun dan petunjuk siapa yang sudah membantu mereka. Saat sang penyihir spellcaster berusaha menyindir Hunter Sung Jinwoo, nampak Sung Jinwoo menghindari akan tuduhan tersebut. Akhirnya dia merasa jika tentu Sung Jinwoo memiliki alasan tertentu sampai dia menyembunyikan kekuatannya. Saat semua anggota sudah selesai diperiksa, berundinglah mereka tentang apakah misi kali ini akan terus dilanjutkan atau mereka harus menghentikan raid kali ini karena terlalu berbahaya jika diteruskan. Mengingat mereka semua belum jauh dari pintu keluar, maka semua memberikan saran pada Ki-hun untuk mundur terlebih dahulu daripada memaksakan raid yang sangat membahayakan ini. Dengan tingkat yang sangat berbahaya seperti ini, mereka tentu membutuhkan perkiraan 2 healer tambahan, 3 penyihir, dan seorang ahli serangan area untuk serangan lanjutan. Ki-hun beranggapan jika misinya kali ini menentukan masa depannya, karena jika raid kali ini berhasil, tentu dia akan diangkat sebagai ketua tim B secara permanen. Dalam hati Jinwoo, dia memperhatikan Ki-hun yang tentu akan sangat sulit memutuskan pilihan. Semua orang tentu akan tergiur akan menyelesaikan raid kali ini jika berada di posisi Ki-hun sekarang. Namun jika memang dia adalah pemimpin yang bijak, mundur adalah pilihan yang sangat tepat di situasi kali ini. Dengan tenang Ki-hun pun berkata pada semua anggota jika saat ini tim penyerang B harus mundur sementara. Akhirnya mereka semua pun beranjak pergi meninggalkan tempat itu menuju pintu keluar. Saat berada di depan gate yang mereka masuki, nampak sesuatu hal aneh terjadi. Ki-hun meminta semua untuk menjauh dari gate tersebut. Ki-hun merasa sangat aneh karena mengapa tiba-tiba gate tertutup seperti itu. Maka dari itu, dia meminta para penyihir dan spellcaster untuk membuka segel yang dipasang pada gate tersebut. Mereka merasa jika pilihan mereka untuk mundur adalah pilihan yang sangat tepat, karena hal ini membuktikan jika ada suatu entitas yang bisa menggunakan sihir tingkat tinggi dalam dungeon ini. Saat membuka gate yang tersegel itu, sang spellcaster serta semua orang di sana merasakan sesuatu energi yang sangat kuat terpancar dari dalam dungeon. Mereka semua sadar jika itu pasti kekuatan sihir dari sang boss monster. Maka segeralah dia bergegas untuk membuka segel itu secepat mungkin. Jinwoo juga menyadari jika kekuatan jahat ini sangatlah berbeda tingkatannya. Bahkan karena sangat berat, energi tersebut sampai-sampai mungkin bisa membuat orang yang tak bisa merasakan energi sihir sampai bisa merasakannya. Tak lama kemudian, para penyihir yang berusaha membuka segel tersebut terkena efek curse atau kutukan. Belum selesai keterkejutan mereka, dari kegelapan terlihat puluhan pasang mata menyala merah yang siap untuk memunculkan wujudnya.